bagi kami yaitu mengikut sertakan dan sangat mendukung memotivasi siswa juga itu mengikuti kegiatan di luar kampus yang bertujuan itu mengembangkan potensi mahasiswa kita juga ya. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah seorang kaprodi yang ada di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saat ini kita bersama dengan Ibu Sari Dabuke. Halo Ibu, selamat pagi. Oke, silakan perkenalkan dirinya Bu. Perkenalkan, saya Hotma Sari Dabuke, Ketua Program Studi D3 Teknologi Elektromedis Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke, Ibu Sari, kita akan ngulik-ngulik, kita akan, ya mungkin banyak yang penasaran, sebenarnya program studi TEM ini apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu, kemudian ruang lingkupnya apa, dan berdirinya kapan nih dari program studi teknologi elektromedis ini, Bu? Boleh diceritakan, Bu? Baik, program studi D3 Teknologi Elektromedis ini berdiri pada tahun 2013 di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, program studi ini yaitu menghasilkan lulusan teknik elektromedis yang berprofesi sebagai teknisi di bidang peralatan kesehatan, yaitu ospeknya ada di laboratorium, ada di perusahaan alat kesehatan, di instansi kesehatan, di dinas kesehatan juga, di rumah sakit. Oke, ini kan berarti TEM ini berdiri dari 2013, yang kita tahu juga bersamaan dengan transisi dari Stikes ke Universitas Sari Mutiara. Berarti udah termasuk lama nih Bu ya. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa banyak sih? Kalau bisa kita bilang kan dari 2013 sampai sekarang, mungkin mahasiswa yang mungkin sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ini, mahasiswanya dari TEM ini mayoritas kerja di bagian TEM pasti, elektromedis. Namun kalau misalnya mau dimasukkan ke perusahaan lain, biasanya ke perusahaan apa aja sih Bu yang bisa? Baik, kalau di perusahaan lain sebenarnya bahwa kalau perusahaan alat kesehatan di Indonesia itu sangat banyak ya, dikhususkan memang kita itu di perusahaan khusus alat-alat kesehatan saja, baik pabrikan alat maksudnya, bukan pabrik LHI, terus di laboratorium. Oke, berarti bisa juga di laboratorium gitu. Iya, di laboratorium kesehatan. Nah, di Sari Mutiara sendiri sistem pembelajarannya gimana sih Bu kepada mahasiswa ini? Oh iya, jadi kalau pembelajaran di program studi kita saat ini membuat secara tatap muka, yaitu belajar di ruangan kelas, dan juga kita lebih banyak di laboratorium karena kita yang dituntut itu adalah keahlian, apalagi di bidang teknisi ya, gitu sih. Berarti lebih difokuskan untuk berada di laboratorium nih Bu ya, untuk mahasiswa pembelajarannya di praktikum ya. Nah, biasanya nih kan kalau orang taunya kegiatan kemahasiswaan mahasiswa di Sari Mutiara itu kan banyak nih Bu, dari UKM. Nah, dari Prodi TEM sendiri, apakah ya pasti D3 ini kan masa pembelajaran singkat, bisa dibilang singkat, dan lebih banyak itu magang dan segala macamnya. Dari program studi TEM sendiri untuk memfasilitasi mahasiswa di luar program studi nih, seperti mengikuti unit kegiatan mahasiswa, kemudian juga kegiatan-kegiatan perlombaan di luar. Dari Prodi sendiri dukungannya seperti apa sih? Oke, ini nih kegiatan yang sangat menarik bagi kami, yaitu mengikut sertakan dan sangat mendukung memotivasi siswa juga itu mengikuti kegiatan di luar kampus yang bertujuan itu mengembangkan potensi mahasiswa kita juga ya, supaya mereka dapat bersaing nantinya setelah lulusan dari D3 Teknologi. Nah, kegiatannya yang pertama yaitu mengikuti hibah pemberdayaan bina desa ya. Baru yang kedua mengikuti program kampus mengajar, dan juga mahasiswa kita aktif dalam mengikuti kompetisi nasional seperti Pekan Elektronik yang diadakan setiap tahun.
Berarti program studi bisa dibilang mendukung lah kegiatan-kegiatan mahasiswa baik di dalam dan di luar kampus begitu Bu ya. Nah, kalau boleh dikasih nih, apa sih yang unggul dari TEM Sari Mutiara dengan kampus lain? Ini pasti orang, ini kan sedang masa mungkin yang tamat dari SMA mau mencari kuliah. Apa sih keunggulan di program studi teknik elektromedis ini dibanding dengan kampus-kampus yang lain? Iya, kami memiliki keunggulan yaitu sama seperti dengan visi misi kami, yaitu menjadikan program studi D3 Teknologi Elektromedis yang unggul, berkarakter dan berdaya saing dalam bidang pemeliharaan peralatan elektromedik tahun 2038. Jadi mahasiswa kami itu memiliki kelebihan yang sangat spesifik dibandingkan dengan jurusan atau kampus lainnya yang sama dengan jurusan kami, yaitu tentang pemeliharaan. Di mana pada saat ini memang begitu banyak peralatan di rumah sakit yang sangat kurang, yaitu kurangnya dilakukan pemeliharaan peralatannya. Jadi mahasiswa kita itu sangat mampu ya melakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga kelayakan alat itu ketika digunakan dalam pelayanan kesehatan. Itu kelebihannya, sehingga alumni kita juga sudah banyak bekerja di instansi swasta. Oke, berarti bisa dibilang bahwa keunggulannya lebih pasti ke pemeliharaan peralatan-peralatan kesehatan, karena mahasiswanya juga lebih difokuskan ke sana gitu Bu ya. Lebih kalau magang juga pasti fokusnya ke jurusan itu. Nah, tadi kita bahas tentang prodi TEM. Sekarang kita mau bahas ke mungkin bisa dibilang sejarah dari kaprodinya sendiri nih. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dulu lulusan dari TEM, kenapa sih milih jurusan yang kesehatan gitu kan? Banyak jurusan-jurusan lain, kenapa milih ke situ? Iya, terima kasih. Jadi saya dulu dari background SMA, dan saya kuliah D3 Teknik Elektromedik ya. Itu pada tahun 2010. Nah, saya memilih jurusan ini karena jurusan yang sangat langka. Banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat. Terus saya berprinsip bahwa ketika jurusan langka ini pasti banyak dibutuhkan di peluang kerja. Nah, saya belajar di situ ya, namanya dari SMA ya. Tentu sedikit mempelajari lah tentang kelistrikan, tentang peralatan. Jadi saya di sini belajar mulai dari nol tentang peralatan kesehatan. Nah, kemudian saya melanjutkan studi saya dari UNSU, yaitu tentang fisika medis. Jadi saya mencoba untuk mengaplikasikan fisika medis ini di bidang radiasinya ke peralatan radiologi. Jadi itu dulu tujuan saya. Nah, kemudian saya lanjutkan juga S2 saya di UNSU, yaitu tentang fisika, di mana di situ saya juga mempelajari tentang radiologi, tentang uji kesediaan radiologi. Itu kira-kira kalau dari background pendidikan gitu ya. Berarti S1-nya dulu di USU, lulusan USU gitu Pet. Fokusnya tetap pada teknik elektromedis ini. Nah, gimana ceritanya bisa sampai Ibu masuk ke Sari Mutiara, bahkan menjadi seorang kaprodi ini? Boleh ceritakan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin bahkan bisa masuk ke Sari Mutiara? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya sebelumnya sudah bekerja di rumah sakit, tapi saya merasa sangat tertantang ketika ilmu saya itu tidak terdistribusikan. Jadi saya mencoba melamar ke kampus Universitas Sari Mutiara untuk mengembangkan potensi saya juga untuk mengaplikasikan ilmu itu ya, yang saya dapat di lapangan. Dan saya diterima. Saya belajar juga mulai dari kepala laboratorium hingga jadi dosen dan juga menjadi ketua program studi. Ya, terima kasih buat kepercayaannya, semoga elektromed semakin jaya. Oke. Ini Bu, kan berarti setelah masuk ke Sari Mutiara, kemudian jadi kepala lab dulu tuh Bu ya? Iya. Jadi kepala lab, kemudian diterima lagi untuk menjadi dosen, diberi kesempatan untuk mengajar dan diberikan kepercayaan untuk menjadi kaprodi. Pasti dari 2013 sampai sekarang udah banyak tuh pengalaman-pengalaman di TEM ini. Nah, pengalaman menarik ini Bu, dari ya menjadi dosen kan nggak mudah pastinya, menghadapi sekian banyak mahasiswa, wataknya berbeda-beda.
boleh diceritakan nggak Bu dari Ibu sendiri pengalaman menarik selama mengajar itu, baik ya pengalaman suka maupun duka lah tentang mahasiswa. Ya, terima kasih. Di sini saya lebih banyak pengalaman suka. Oke. Artinya, namanya itu kita jurusan teknik. Artinya, semua yang kita hadapi adalah laki-laki. Mendominannya walaupun sedikit perempuan. Tetapi saya itu memiliki kesan saya itu merangkul mahasiswa itu bukan saya anggap sebagai mahasiswa, tapi saya menganggap mereka itulah rekan saya untuk berkolaborasi, untuk terjun ke lapangan juga, ke rumah sakit untuk mengerjakan pekerjaan luar. Kira-kira seperti itu sih. Kalau dari segi duka tidak ada, karena saya memang membuka diri untuk menyumbangsikan tentang ilmu saya tadi supaya untuk memperkembangkan keilmuan saya. Jadi ya ketika Ibu mengajar mungkin ya bukan hanya memberikan ilmu tapi justru tambah ilmu baru juga dari mahasiswa begitu. Dan tentunya menjadi dosen pasti harus dekatlah dengan mahasiswa, tidak bisa membuat jarak gitu ya. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, ini kan banyak mungkin teman-teman di luar sana yang beralih dari SMA mau masuk kuliah nih, masih bingung nih. Apalagi yang tidak lulus PTN, pasti masih bingung, udah pasti masuk swasta nih, masih mikir mungkin universitas mana ya yang bisa ya mungkin menarik perhatian dia. Nah, tadi udah nyampaikan keunggulannya nih. Boleh diberikan sedikit motivasi lagi nggak buat terutama siswa SMA yang mungkin masih bingung memilih jurusan? Ya mungkin mereka tertarik tapi masih ragu dengan prodi tem, bisa dikasih sedikit motivasi nggak buat siswa-siswi yang baru tamat SMA ini? Oke, baik, terima kasih kepada seluruh adik-adik. Marilah kita bergabung di WSN Indonesia dan marilah kita mau mulai belajar untuk membuka diri, karena kita harus menyadari dari dini bahwa ini isu adalah jendela dunia. Karena pendidikan itu yang membawa kita mengelilingi dunia. Tanpa pendidikan kita tidak dapat mengelilingi dunia. Oleh karena itu, semakin banyaknya yang membutuhkan peluang kerja terlebih di teknik elektromedik, marilah tergabung bersama kami. Kami siap untuk melayani. Baik, Sobat Mutiara, itu tadi perbincangan asik kita dengan Ibu Sari yang merupakan Kaprodi Teknik Elektromedis. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Sobat Mutiara semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Sari atas waktunya. Biarlah apa yang disampaikan menjadi ilmu baru bagi teman-teman di rumah. Sampai ketemu di podcast UNSM Indonesia selanjutnya. Saya Edo Panutan pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek kolom deskripsi karena di situ akan ada link pendaftaran kita dan link sosial media kita. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.